Haleluya. Sukacita dalam nama Tuhan, amin. Mari kita bersorak-sorai. Kita lakukan ibadah kepada nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Amin, saudara. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Di atas pujian kita, dia lebih Allah. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Di setiap kami anak-anak Tuhan, kami datang melangkahkan kaki kami ke rumah. Satu tujuan kami, rindu bertemu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Kami rindu memberi pujian kami hanya bagi-Mu, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Rindu menyenangkan hati-Mu. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Mau memberkati ibadah ini Tuhan. Lawan setiap kami, urapi setiap kami. Kami rindu bertemu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bahwa setiap kami lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepadanya. Kita membawa syukur kita. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Haleluya. Karyamu indah bagiku, kasihnya menyelamatkan
indah hatiku, kasihnya menyelamatkanku. Yesus, inilah
ada hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan pujian sorak-sorai syukur kami dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan dengan firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami yang kudus dengan hati yang rendah, hati yang lembut, hati yang siap. Kami boleh menerima pesan kebenaran firman, sehingga benih firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, kami pula hamba yang terbatas. Kalau pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba, bila Tuhan yang berkata-kata, lalu bibir hamba, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sambil balik saudara. Mungkin yang ditanggung jadi kita ditanggung saja. Terima kasih. Shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah perpecahan. Sekali lagi, perpecahan. Yang mendengar kata perpecahan, ya tentu kita sudah bisa mulai membayangkan, karena hari-hari ini ada banyak perpecahan terjadi, mulai dari skop atau lingkup yang kecil, keluarga, rumah tangga, skop lingkup yang lebih luas, mungkin pekerjaan, ya, gereja, bahkan yang lebih luas lagi, sebuah negara atau bangsa. Ya, perpecahan sudah semakin banyak terjadi. Kamus mencatat perpecahan adalah keadaan ketika sebuah kesatuan, baik itu kelompok, organisasi, masyarakat, ataupun bangsa, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah karena adanya perbedaan, konflik, ataupun ketidaksetujuan. Saya ulangi ya, ini definisi dan perpecahan adalah sebuah keadaan ketika kesatuan, baik itu kesatuan dalam kelompok, kesatuan dalam hubungan, kesatuan dalam organisasi, kesatuan dalam masyarakat, ataupun kesatuan dalam bangsa negara, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah karena adanya perbedaan, konflik, ataupun ketidaksetujuan. Kalau secara sederhana, perpecahan berarti hilangnya persatuan karena adanya perbedaan, konflik, hingga pertentangan. Ya, jadi kesatuan-persatuan hilang, lenyap karena adanya perbedaan, karena adanya konflik, karena adanya pertentangan. Itulah perpecahan. Ya, sekali lagi bisa mulai dari kelompok kecil, ruang lingkup kelompok yang kecil, keluarga, sampai dengan ruang lingkup kelompok yang besar, sebuah bangsa ataupun negara, dan tentu gereja juga masuk di dalamnya. Ya, nah kita akan belajar bersama. Ada beberapa hal yang kita akan belajar dengan cepat. Yang pertama, apakah pemicu perpecahan? Pemicu, penyebab perpecahan itu terjadi apa sebabnya? Tentu tidak mungkin tanpa sebab terjadi perpecahan, tidak mungkin. Pasti ada penyebabnya, pasti ada awalnya,
pasti ada pemicunya sehingga perpecahan itu terjadi. Entah perpecahan keluarga atau uskup yang lebih besar. Ada setidaknya 4 hal pemicu mengapa perpecahan itu terjadi. Yang pertama, perpecahan terjadi karena masing-masing merasa benar. Sekali lagi, masing-masing merasa benar. Saya tunjukkan sebuah contoh di Alkitab ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 di ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-37 mulai sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Barnabas ini membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Sekali lagi berpisah, terpecah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia Paulus bersama Silas mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di sini. Amin. Contoh Alkitab menunjukkan ada seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini adalah salah satu rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Ya, seorang pelayan Tuhan, seorang yang juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Satu ketika mereka hendak melanjutkan pelayanan mereka ke tempat yang lain. Nah, Barnabas ini ingin membawa seorang yang bernama Markus atau Yohanes Markus. Siapakah Yohanes Markus? Yohanes Markus itu adalah keponakan dari Barnabas. Yohanes Markus adalah orang yang menulis Injil Markus. Yang Bapak Ibu baca dia Matius Markus. Markus itu yang menulis adalah Yohanes Markus. Dia adalah keponakan dari Barnabas. Nah, Yohanes Markus ini di waktu yang lalu pernah ikut pelayanan bersama dengan Paulus dan teman-teman yang lain. Tetapi karena suatu hal, Yohanes Markus meninggalkan pelayanan. Cuti, gitu ya, kira-kira begini. Berhenti dari pelayanan, tinggalkan pelayanan. Tentu ini sebuah hal yang kurang baik, kurang dipandang baik oleh rekan-rekan pelayanan yang lain, termasuk oleh Rasul Paulus. Ikut pelayanan kok tiba-tiba tinggalkan pelayanan. Wah, tidak setia. Wah, tidak komitmen. Nilainya langsung dipandang negatif loh, si Yohanes Markus. Tapi satu ketika ayat yang kita baca tadi, rupanya Yohanes Markus ini sadar, bertobat. Iya, aku kok tidak setia, aku kok tidak komitmen, aku kok tinggalkan pelayanannya, aku mau kembali gitu ya, kira-kira begitu. Lalu dia ngomong sama omnya, Om Bar, ya, Om Barnabas maksudnya, singkatan Om Bar. Om Bar, tolong deh kasih kesempatan buat aku kepingin balik ke pelayanan. Lalu Om Barnya bilang, loh, tapi dulu kamu tinggalkan pelayanan. Iya, itu dulu Om, aku masih kurang dewasa, aku masih kekanak-kanakan. Maafkan aku ya Om, kasih aku kesempatan. Omnya tergelitik. Waduh, ini keponakanku bertobat, ingin kembali belajar melayani Tuhan. Masa aku tidak kasih kesempatan? Akhirnya dia bilang sama keponakannya si Yohanes Markus, Yohanes, kira-kira gitu sebenarnya. Oke, baik, kamu ikut lagi. Lalu Om Barnabas ini ngomong sama Rasul Paulus, ya, kira-kira ngomongnya gini saudara, Brulus, gitu saudara, Bro Paulus maksudnya ya, Brulus,
Aku mau ajak ponakanku yang namanya Yohanes Markus itu kembali ikut melayani. Ini si Paulus langsung dengan mata nggak seneng, ya, sikap nggak seneng, langsung bilang, tuh kan dia ini tinggalkan pelayanan, orang nggak setia, kok mau diajak lagi? Nggak bisa. Orang seperti itu nggak bisa. Itu nggak cocok untuk jadi pelayan Tuhan karena dia nggak punya komitmen. Jangan. Terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan. Barnabas merasa diri benar. Mosok kita nggak kasih kesempatan sama orang yang mau bertobat, apalagi ini ponakanku. Paulus merasa diri benar. Orang yang sudah pernah meninggalkan pelayanan nggak setia, nggak cocok untuk melayani. Jadi jemaat biasa saja, nggak pantas. Sehingga akhirnya terjadilah perpecahan. Barnabas melanjutkan pelayanannya dengan Yohanes Markus. Paulus melanjutkan pelayanannya dengan rekan pelayanan yang lain yang bernama Silas. Ya, ini contoh. Masing-masing merasa diri benar. Memang kalau ditanya semua orang itu pasti berkata, pendapatku yang paling benar, pikiranku yang paling benar. Suami istri lagi beda pendapat, suami istri lagi nggak sepaham. Suami ngomong, wis to, ya aku ini paling benar, wis tak logika, wis tak rasio, wis tak akal, wis tak pikir sama paling benar. Melok. Istrinya nggak bisa. Perasaanku berkata, no, tak cocok. Kamu nggak benar kan ini. Nah, ini perbedaan. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan benar, bisa terjadi perpecahan. Baik dalam keluarga maupun dalam lingkup yang lebih besar. Ya. Seharusnya kebenaran itu berdasar firman, bukan berdasar pikiran kita, bukan berdasar asumsi kita, bukan berdasar analisa kita, tapi kebenaran yang sejati seharusnya berdasarkan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi mari dasarkan setiap hal dengan firman Tuhan. Pemikiran, analisa, keputusan didasari dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, mengasihi pun harus disertai dengan kebenaran firman. Saya ulangi, mengasihi pun ternyata juga harus didasari dengan kebenaran firman. Saudara bisa baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Nanti bisa baca di rumah ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Ternyata mengasihi pun harus didasari kebenaran. Ada orang yang mengasihi tapi tidak didasari kebenaran. Ada, bahkan banyak. Contoh, kasih yang memanjakan. Ada orang tua yang cinta banget sama anaknya. Bahkan dia kalau ngomong dalam hati, anakku ini segala-galanya bagiku. Belum keliru. Mestinya yang segala-galanya bagi kita itu adalah Tuhan. Tapi saking cintanya sama anaknya, anak tunggal, anak semata wayang, didapat di usia yang lanjut, ya, mungkin usia 40 lebih baru dapat anak, cuman satu anak, wah dicintai luar biasa, karena saking cintanya dimanjakan. Anaknya minta apapun dituruti, tidak pernah ditolak, tidak pernah ditunda, langsung dikasih. Alasannya gampang, karena cinta, karena sayang. Anak saya tunggal, Pak. Saya dapatkan di usia yang lanjut. Yang mesti saya cinta, Pak, saya sayang. Karena saya sayang, dia minta apapun selalu saya kasih. Tidak pernah saya tunda, tidak pernah saya tolak. Nah, ini bahaya, Saudara. Ini mengasihi betul, tapi mengasihi tidak di dalam kebenaran. Karena apa? Kalau Bapak Ibu baca di Amsal, dikatakan anak yang dimanjakan itu akhirnya akan mendatangkan kesusahan buat
orang tua. Sekali lagi ya, anak yang dimanjakan suatu saat nanti akan mendatangkan kesusahan atau kesulitan buat orang tuanya. Karena apa? Dimanjakan, selalu dituruti, tidak pernah ditolak, tidak pernah ditunda. Akhirnya apa? Wah, besar kepala. Nah kalau sudah besar kepala, makin dewasa, wah sudah tambah menjadi-jadi. Orang tuanya yang sampai pada satu titik kebingungan. Oke, kita kembali. Mengasihi pun ternyata harus disertai dengan kebenaran. Harus. Saudara menolong orang, boleh. Tapi tunggu dulu, orangnya bagaimana? Ada orang yang nggak mau kerja, males. Padahal firman Tuhan berkata, pergilah kepada semut, perhatikanlah lampunya dan jadilah bijak. Yang nggak mau bekerja, kita berkata jangan makan. Nah kalau kita nolong orang yang malas, itu bukan mengasihi di dalam kebenaran. Bukan. Mungkin mengasihi, betul, tapi bukan mengasihi dalam kebenaran. Bukan. Orang malas kok disetujui, kita tolong, tambah jadi malas, tambah nggak mau kerja. Karena dari nanti dia ngomong nih, oh aku santai-santai malas-malas saja dikasih kok, ditolong kok, ngapain mesti kerja? Padahal kita berkata yang nggak bekerja dan beli makan. Berarti waktu kita nolong tidak di dalam kebenaran. Mengasihi harus di dalam kebenaran. Oke, ini sebab yang pertama. Mengapa perpecahan terjadi? Karena masing-masing merasa benar. Yang kedua, mengapa perpecahan terjadi? Cepat aja ya. Karena menuntut secara berlebihan. Menuntut secara berlebihan. Nanti sudah baca ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Saya tidak bacakan untuk menyingkat waktunya. Kisahnya Rehabeam. Waktu Rehabeam diangkat jadi raja, menggantikan Salomo, ya, dia jadi raja. Lalu dia minta nasihat. Ada 2 nasihat. Satu nasihat orang tua-tua, satu nasihat orang-orang muda. Yang tua-tua bilang, kamu di awal pemerintahanmu, coba kamu bisa berempati sama rakyat, ya, ambil hati rakyat. Tapi yang muda-muda bilang, jangan. Kalau rakyat itu dikasih hati, nanti kerobokan dong yang akan terlalu. Jangan, tekan dengan keras. Ternyata dia milih mengikuti nasihat orang-orang muda. Ditekan dengan keras, dituntut lebih lagi. Akhirnya karena rakyat merasa ditekan dengan lebih keras, dituntut lebih lagi, mereka memisahkan diri. Perpecahan terjadi dan mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan dipimpin oleh seorang yang bernama Yehuda. Perpecahan terjadi karena menuntut secara berlebihan. Ya. Yang ketiga, perpecahan terjadi karena tidak memenuhi kewajiban. Sekali lagi, tidak memenuhi kewajiban. 1 Korintus pasal yang 7 di ayat yang pertama mulai, nanti Bapak Ibu baca ya. 1 Korintus 7 ayat yang pertama mulai, dikatakan suami istri itu punya kewajiban. Bukan hanya punya hak, tapi juga punya kewajiban kalau sudah jadi suami istri. Sehingga dikatakan ayat-ayat itu, suami tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan istrinya. Istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan suaminya. Masing-masing punya kewajiban. Suami punya kewajiban terhadap istri, istri punya kewajiban terhadap suami. Waduh Pak, gak enak kayak gitu. Ya, kalau memang merasa gak enak, maaf, jangan menikah. Orang yang menikah siap untuk memikul sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Orang yang menikah harus sudah dewasa. Kalau belum dewasa, meskipun mungkin umurnya sudah menunjukkan kedewasaan, umurnya ya, karena biasanya orang menganggap 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas dewasa. Tunggu dulu, umur itu belum menjamin sebuah kedewasaan, belum tentu. Ya, saya pernah ketemu orang sudah umur 50, tapi gak dewasa. Umur itu tidak menjamin sebuah kedewasaan, karena kedewasaan itu adalah
pilihan. Tetapi pertambahan umur itu bukan pilihan. Yang harus kita jalani pertambahan umur kan setiap hari bertambah. Ulang hari, ulang bulan, sampai ulang tahun. Itu bukan pilihan, harus dilewati. Tapi kalau menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Nah, orang yang dewasa lah yang sadar kalau dia sudah menikah, dia sudah berumah tangga, dia punya kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap istri, bahkan kelak juga kewajiban terhadap anak-anak. Yang belum siap jangan menikah. Waduh, sudah kadung Pak, wis kadung menikah Pak. Ya wis, resiko dong ya. Akibat keputusan yang kita buat sudah kita buat ya sudah. Ya, jangan sampai lalu bilang itu bubar, jangan. Ingat Alkitab berkata Allah membenci perceraian. Ya. Tidak memenuhi kewajiban membuat terjadinya perpecahan. Yang keempat, yang terakhir dari poin yang pertama, tidak adanya keterbukaan atau kejujuran. Sekali lagi, tidak adanya keterbukaan atau kejujuran. Dengan kata lain, curang. Karena tidak terbuka, tidak jujur, merasa dicurangi. Aku dicurangi sama suamiku, aku dicurangi sama istriku, aku dicurangi sama teman kerjaku. Karena tidak terbuka, tidak jujur, sehingga akhirnya terjadilah perpecahan. Ya, saudara ingat kisahnya Laban dan Yakub. Laban itu adalah mertuanya Yakub. Yakub sempat kerja beberapa lamanya di rumah Laban, karena dia kan lari dari rumah ayah ibunya setelah dia ngakali Esau, ya, ngakali kakaknya yang bernama Esau, ketakutan karena Esau ngamuk, aku akan bunuh adikku. Dia lari, ibunya bilang lari ke rumah pamanmu, ke rumah saudaraku. Ya, namanya Laban. Nah, Laban ini punya anak, ada anak perempuan dua, ya, Lea dan Rahel. Ya, Yakub cinta sama Rahel. Laban bilang kalau mau dapat anakku Rahel kerja 7 tahun. Oke, baik. Dia kerja dengan giat karena cintanya 7 tahun itu dirasa singkat. Jadi memang cinta itu kuat ya. Iduna pun berkata cinta itu kuat. Karena begitu cintanya sama Rahel, dia kerja 7 tahun itu rasanya singkat. Nah, tibalah malam pernikahan. Waktu pernikahan, kalau sekarang slayer atau ini apa, tutupan wajah itu kan kelihatan jelas, ya, walaupun sama-sama tapi masih bisa kelihatan. Oh, ini betul istriku apa enggak? Zaman dulu enggak, tutupan wajah itu betul-betul enggak nampak, ya. Jadi waktu ditemukan dengan wajah tertutup, enggak tahu mukanya kayak apa, enggak tahu. Nah, Laban ngakali, ya, curang. Yang disodorkan pertama pernikahan itu bukan Rahel, tapi Lea. Tahunya apa? Malam pertama, Yakub kaget waktu buka, loh, lah kok iki? Lah kok Lea? Loh, aku gak kepingin Lea kok, aku pengen Rahel. Sampai waktu 7 tahun tak rasa seperti beberapa hari saja, karena aku cinta sama Rahel. Kalau kita penuh Lea, ngamuk. Terus kemudian si Laban bilang, sudahlah, penuhi dulu pernikahan. Tidak pantas adik kami duluan, cicim si kami duluan. Dan sekarang kan gitu juga. Itu yang lebih tua mesti duluan, kalau enggak permisi ya gitu ya. Ya memang itu juga hal yang baik ya, menghargai kakak, ya, kakak laki, kakak perempuan yang lebih tua. Kalau adiknya mau nikah duluan permisi, kulon kakak, sorry ya, aku bersih. Kakaknya kalau ngerti dan legowo, tidak apa dek, silakan kamu jalan keluar. Kakak nyusul kalau Tuhan menghendaki. Tapi kakak yang tidak legowo semua kurang ajar. Aku kurang, ojo lagi calon suami, calon istri, pacarnya duwe, kok nanti dikawin, kurang ajar. Nah, ada yang gitu ya, tidak legowo. Ya, tapi ada yang legowo. Nah itu terserah ya, masing-masing. Setelah nikah dengan keduanya, kerja lagi untuk dapat upah, ya. Tapi berkali-kali Laban ini mengganti upah, upahnya diganti,
upahnya diganti. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Kalau saya cerita terlalu banyak nanti terlalu panjang. Pokoknya curang gitu ya. Laban tidak terbuka, tidak jujur dengan Yakub yang adalah menantunya. Yakub kecewa sampai satu titik dia memisahkan diri. Perpecahan terjadi antara Laban dengan Yakub. Ya, perpecahan keluarga terjadi, ini sudah terjadi. Kalau kita dituliskan, ya. Karena apa? Adanya ketidakjujuran, tidak terbuka, tidak berkomunikasi dengan baik, curang. Oke, ya. Jadi kita sudah belajar bersama pada poin yang pertama ini. Ternyata ada 4 penyebab atau pemicu perpecahan terjadi. Yang pertama, masing-masing merasa benar. Yang kedua, menuntut secara berlebihan. Yang ketiga, tidak memenuhi tanggung jawab. Dan yang keempat, tidak adanya keterbukaan, tidak adanya kejujuran, tidak adanya komunikasi yang baik, sehingga yang satu merasa dicurangi, diakali, atau ditipu, pecah. Oke, nah sekarang kita masuk poin yang kedua. Di poin yang kedua kita akan belajar. Kalau yang pertama kita sudah tahu apa penyebab atau pemicu dari perpecahan. Sekarang yang kedua, poin yang kedua. Lawan dari perpecahan adalah persatuan. Itu lawannya sebenarnya. Lawan dari perpecahan adalah persatuan. Nah, di poin yang kedua kita akan lihat apa manfaat atau kegunaan dari persatuan. Apa manfaatnya? Sebelum kita nanti masuk poin yang ketiga, poin yang terakhir, ya. Yang kedua ini apa manfaat, apa kegunaan, apa hasil dari sebuah persatuan. Dimulai dari persatuan yang kecil ya, persatuan dalam keluarga. Lebih kecil lagi, persatuan suami dan istri. Karena suami istri itu Alkitab berkata mereka dipersatukan. Sebuah buku menulis definisi dari pernikahan adalah persatuan secara jasmani dan rohani dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Jadi waktu menikah itu jasmaninya, rohaninya dipersatukan jadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dipersatukan. Nah, maka kita bisa paham ya mengapa tidak boleh kita menikah dengan yang tidak seiman. Mengapa? Karena terang dan gelap tidak bisa jadi satu. Dan kalau seiman anak Tuhan dan orang yang bukan anak Tuhan dipersatukan tidak bisa. Yang satu terang, yang satu gelap. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu, tidak mungkin. Ya. Nah, pernikahan adalah persatuan secara jasmani dan rohani dari seorang pria dan wanita. Ini penting pria dan wanita. Karena zaman sekarang ada banyak pernikahan yang nyeleneh. Pria menikah sama pria, pernikahan homo. Wanita menikah dengan wanita, pernikahan lesbi. Apa ada Pak? Oh, banyak loh, banyak. Bahkan beberapa menyampaikan ke saya di Indonesia, di Jakarta itu sudah mulai banyak terjadi. Surabaya mungkin masih jarang, tapi Jakarta banyak. Luar negeri jangan diomong. Bahkan ada gereja yang memberkati pernikahan homo dan lesbi. Wah, silakan. Karena kita tidak pernah berkata seperti itu. Itulah sebabnya tadi di definisi pernikahan adalah persatuan secara jasmani dan rohani dari seorang pria dan seorang wanita. Ya, ini perlu diperhatikan dengan baik. Jadi pernikahan pria dan pria ataupun pernikahan wanita dan wanita itu dikatakan Alkitab adalah perbuatan yang mesum, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Itu Alkitab ada. Dan tentu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, tidak Alkitab. Oke, nah sekarang kita akan masuk poin yang kedua ini. Apa hasil, kegunaan, manfaat dari sebuah persatuan? Persatuan suami dan istri ataupun skop yang lebih besar. Yang pertama, kita buka Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat di ayat yang ke-9 mulai. Setelah itu jangan ditutup ya. Pengkhotbah 4 ayat 9.
berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua membuat mereka itu berarti berdua. Kata mereka itu bukan tunggal, tapi jamak, berdua. Mereka menerima upah yang baik. Bukan cuma kalau satu orang mungkin menerima upah, tapi kalau berdua menerima upah yang lebih lagi, upah yang lebih baik. Jangan ditutup ya khotbah, nanti kita lanjut. Ya. Manfaat persatuan yang pertama adalah mendapat upah yang lebih baik. Mendapat upah yang lebih baik. Satu saja bisa dapat upah. Nah kalau berdua lalu disatukan, ini dapat upahnya lebih. Upah apa Pak? Upahnya Mazmur 133. Dibaca di rumah ya, semua sudah tahu perikop ini. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Itu tentang pemazmur berkata persaudaraan yang rukun, yang bisa bersatu ya. Seperti minyak itu yang meleleh dari jamur harum ke leher jubahnya ya. Yang turun dari gunung Hermon ke gunung Sion. Sebab kesana Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa upah yang lebih baik? Dari Mazmur kita bisa tahu bahwa setidaknya ada dua upah yang akan didapat dari Mazmur 133 ya. Yang pertama adalah hikmat, urapan. Minyak itu dalam Alkitab bicara tentang hikmat, urapan. Orang yang bisa bersatu membangun persaudaraan dengan rukun itu dikatakan seperti minyak yang meleleh dan turun. Minyak bicara tentang urapan, hikmat. Orang yang bisa bersatu dapat upah yang lebih baik, dapat hikmat, dapat urapan. Yang kedua, orang yang bisa bersatu dapat berkat. Pemazmur berkata begitu. Berkat jangan hanya diartikan uang saja. Memang uang atau materi itu salah satu bentuk berkat, tetapi bukan satu-satunya. Berkat itu termasuk di dalamnya damai sejahtera, kesehatan, dan uang. Sekali lagi, yang berkat itu termasuk di dalamnya damai sejahtera, kesehatan, dan uang. Apa gunanya punya uang yang banyak tapi tidak ada damai sejahtera? Kalau ketemu suami istri koyok Tom and Jerry, giliran tok, kan teman-teman pukul-pukulan, ya, yang satu kamar depan, satu kamar belakang, yang satu kamar bawah, yang satu kamar atas. Lama-lama yang satu di rumah sini, yang satu di rumah lain. Lama-lama yang satu di bumi, yang satu nggak tahu di mana. Nggak bisa bersatu, nggak dapat upah yang lebih baik, nggak dapat hikmat, nggak dapat urapan, nggak dapat berkat, rugi. Ya, ini yang pertama, dapat upah yang lebih baik, hikmat, urapan, berkat. Yang kedua, kembali dalam kitab Pengkhotbah tadi ya, pasal yang keempat, sekarang ayat yang ke-10. Kalau bisa ditambah sedikit volume saya, terima kasih. Kalau 10 ya, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Yang kedua, manfaat dari persatuan, kegunaan persatuan adalah yang kedua, bisa saling menolong, membantu, melengkapi, menasehati. Sekali lagi, saling apa? Saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, menasehati, saling melengkapi. Karena kan tidak ada orang yang sempurna. Kekurangan istri dilengkapi oleh suami, kekurangan suami dilengkapi oleh istri. Itu namanya saling. Suaminya teliti banget, istrinya kurang teliti. Nah, kekurangan istri dilengkapi oleh suaminya. Istrinya sabar banget, suaminya nggak sabar. Nah, kekurangan suami dilengkapi oleh istri. Saling melengkapi, saling. Itu bisa terjadi kalau bersatu. Kalau tidak bersatu, tidak bisa saling. Akhirnya apa? Menyalahkan.
Kamu nih ya, kalau pakai bahasa Surabaya, konil ya, kamu nih ya, jadi orang kok nggak teliti, jengkel. Kamu loh jadi orang kok nggak sabar, jengkel lah, gregetan, gemes, ya, udah tak tinggal, tak boleh juga, ya, saling melengkapi. Karena sekali lagi tidak ada orang yang sempurna. Siapa sih orang yang sempurna? Saudara mungkin berkata, dulu aku nyesel kawin di bujuku situ. Tahu aku kawin di si A, si B, si C. Beneran, mesin waktu itu ada juga ya. Bisa diputar kembali ke kita masih usia 20 tahun, lalu kawin di si A, si B, si C. Ternyata setelah kawin di si A, si B, si C ngomong gini, iya podo aja betul juga. Karena apa? Tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau lagu bilang kau begitu sempurna, nah saya bilang itu lagu terlalu lebay. Kau masih sempurna, ya. Bohong. Semua manusia punya kekurangan. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Amin. Jangan tuntut, jangan berharap, jangan berekspektasi suami saya, istri saya harus sempurna. Sempurna hanya miliknya Tuhan Yesus. Kita akan jadi kecewa kalau kita berekspektasi seperti itu. Terlalu tinggi ekspektasi. Oke, yang ketiga sekarang, yang terakhir dari poin yang kedua, belum penutup belum. Hasil atau manfaat dari persatuan yang pertama dapat upah yang lebih baik, dapat urapan, hikmat, berkat. Yang kedua bisa saling menolong, melengkapi, menasehati. Yang ketiga kembali dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan itu dikalahkan, ditaklukkan. Dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yang ketiga, kalau bisa membangun persatuan, maka kekuatan itu jadi berlipat ganda. Kekuatan itu jadi berlipat ganda. Bukan cuma 2 kali lipat, tapi kekuatannya itu bisa naik berlipat-lipat kali ganda. Kalau nggak salah, saya pernah baca sebuah buku. 1 ekor kuda itu hanya bisa menarik beban. Ya contoh saja, ini sebuah contoh ya. Saya nggak ingat persisnya, cuma contoh dalam angka kira-kira 300 kilo. Misalkan begitu saja. 1 ekor kuda bisa menarik beban 300 kilo. Kalau 2 ekor kuda disatukan, menurut hitungan kita 600 kilo. Ternyata enggak. Saya baca di sebuah buku, 2 ekor kuda yang disatukan itu bisa menarik beban 1.200 lebih kilo. Jadi lipatnya itu bukan 2, tapi lebih dari 2. Jadi berlipat kan. Nah, padahal dalam menjalani hidup ini, tentu Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya, kita menghadapi berbagai macam masalah, tantangan. Betul? Ada yang hidup tanpa masalah. Wah, kalau ada ajaib. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada. Semua orang yang hidup di dunia ini tidak ada masalah. Gua Pak, kalau jadi pendeta tidak ada masalah. Siapa sih ngomong? Pendeta itu juga manusia. Podo aja juga ada masalah. Semua orang tidak ada masalah. Kalau jadi orang kaya tidak ada masalah. Pak, siapa sih ngomong? Orang kaya itu juga tidak ada masalah. Pak, kalau tenar populer rasanya tidak ada masalah. Siapa sih ngomong? Orang tenar masalahnya tambah gede. Bukti nih banyak orang yang semakin tenar sampai 1 titik budi. Minum obat-obatan supaya bisa tidur, supaya bisa tenang dan sebagainya. Semua orang tidak ada masalah. Ya, nah, jadi ketika kita tidak ada masalah, kita butuh kekuatan. Kekuatan akan jadi berlipat kali ganda kalau ada persatuan. Tapi kalau ada persatuan, ya itu ya pepatah Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai nikah lagi. Orang-orang di sana bercerai gampang Pak, nikah lagi. Enggak, bercerai kita hancur, bercerai kita runtuh. Ya. Itulah 3 manfaat, 3 hasil dari persatuan. Jadi kalau tidak bisa bersatu, maka tidak dapat 3 hasil. Tidak dapat, rugi. Sekarang bagian yang ketiga. Ya, jadi bagian yang pertama kita sudah belajar
Apa penyebab atau pemicu dari perpecahan? Bagian yang kedua kita sudah belajar apa hasil, kegunaan, manfaat dari persatuan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, poin yang terakhir, bagaimana membangun persatuan. Nah tentu kita berharap ya, kalau kita sudah tahu, oh, persatuan ternyata hasilnya luar biasa, persatuan ternyata hasilnya indah, persatuan ternyata hasilnya dahsyat. Nah sekarang bagaimana untuk membangun persatuan itu bagaimana? Ya, nah sekali lagi mulai dari skop kecil ya. Jangan mimpi saya kepingin membangun persatuan bangsa Indonesia. Dalam bersatu bujurnya orang iso, membangun persatuan bangsa Indonesia gombal. Persatuan dalam keluarga aja nggak bisa kok ya. Bersatu dalam skop kecil dulu. Gimana caranya? Ada 5 kunci. 5 kunci untuk membangun persatuan. Yang pertama, kunci yang pertama untuk membangun persatuan adalah kasih. Kasih. Alkitab berkata kasih itu adalah yang terutama. Ketika para murid tanya kepada Tuhan Yesus, apakah hukum yang terutama? Tuhan bilang yang terutama adalah kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. 1 Korintus 13 berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tuhan bilang yang terutama. 1 Korintus Paulus menulis yang terbesar. Wah, kasih berarti luar biasa. Bahkan satu ayat kita buka ya, Kolose 3 ayat 14. Ini ayat yang cukup terkenal. Kolose pasal 3 di ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pengikat yang mempersatukan. Kasih. Jadi kunci yang pertama untuk bisa membangun persatuan adalah kasih. Tentu kasih yang paling tinggi kualitasnya adalah kasih agape. Kalau kasih yang lain, apalagi kasih eros, itu kalau dibuat grafiknya itu turun. Waktu awal menikah, kasih erosnya gede banget, tinggi. 5 tahun pernikahan menurun, 10 tahun pernikahan menurun, 25 tahun pernikahan kawin perak menurun, 50 tahun pernikahan kawin emas wis kawan. Terus bojoku blener. Tahu blener katanya. Tapi di sini nggak ada. Saya percaya sama Gimana ada kayak gitu. Kalau di sini, kalau di rumah saya nggak tahu. Masing-masing kan punya urusan dan tanggung jawab sendiri. Nah, kasih eros itu grafiknya turun. Tapi kalau kasih agape, kasih Tuhan itu grafiknya naik. Tentu kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Tuhan, kasih agape. Yang ini kunci yang pertama. Saya nggak bicara panjang. Nanti waktunya terlalu panjang ya. Kunci yang pertama adalah kasih. Kasih itu apa? Semua orang sudah tahu. Kalau nggak tahu, baca 1 Korintus pasal 13. Nanti jadi tahu dan ngerti apa itu kasih. Yang kedua, kunci yang kedua untuk membangun persatuan, yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan. Tidak curiga. Kalau suami sudah sering curiga sama istri sudah sering curiga sama suami, saya berani pastikan tidak akan bisa bangun persatuan. Si suami curiga dia sama istri, ini jangan-jangan bojoku suka nanti. Soalnya apa? Aku naruh dompet, waktu aku mau ngambil dompet dan itu duit kok selalu kurang. Tapi sisi sini nggak ada sob ya. Saya percaya sisi sini pasti jujur. Kalau mau ngambil ya bilang dulu sama suaminya, ya mau manggil yang memanggil beb terserah. Tapi asal jangan manggil dul. Ya, yang beb, aku lagi butuh mau belanja, aku lagi butuh mau ini loh ya, potong rambut, ada potongan rambut baru, ya, aku minta duit dong. Nah, jujur lebih baik, terbuka suatu ya, jangan entit, jangan, ya, curiga nanti suaminya curiga, istri sebaliknya juga mulai curiga, bojoku kok handphone dikasih passwordnya double lagi, ada password angka, ada password sidik jari, double berlapis-lapis.
ini, wah jangan-jangan ada sesuatu, something wrong. Ya memang HP itu private, tapi sebenarnya suami istri itu kan jadi satu. Karena jadi satu, sebenarnya nggak ada istilah private buat suami atau istri. Alkitab berkata kita kejadian mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu, terbuka. Tolong jangan diartikan konotasi negatif, tapi telanjang itu bicara tentang keterbukaan. Dan yang ditutupi, saudara. Jadi kalau HP-nya suami dilihat istri, ya monggo. Telurnya mulai dari WA, Instagram, ya, apalah. Istri kamu lihat semua boleh. Demikian juga sebaliknya. Ya ada yang tak tutupi kok. Nah, itu bagus. Kepercayaan, nilai untuk membangun kepercayaan itu ada dua. Nilai yang penting untuk membangun kepercayaan itu ada dua. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kesetiaan. Jadi kalau mau jadi orang yang percaya, yang pertama harus jujur. Jangan suka bohong. Kalau suka bohong, lama-lama nggak dipercaya. Sampai kadang-kadang kalau kita sudah jujur, pasangan kita tuh masih bilang mosok sih. Lihat mukamu kok rasanya muka nggak jujur. Padahal dia jujur. Sampai ngomong wis jujur sampai ngomong tapi bojone masih tetap tak percaya. Soalnya terlalu sering bohong. Nah kalau kita jadi orang bisa dipercaya nggak perlu sumpah. Kita ngomong, istri atau suami kita akan berkata aku percaya. Karena kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Harusnya begitu. Alkitab berkata orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amsal berkata demikian. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jujur, setia. Itu nilai untuk membangun kepercayaan. Suami jujur setia, istri jujur setia, saling percaya, tidak ada curiga. Yang ketiga sekarang, untuk membangun persatuan yang ketiga adalah hormat atau menghargai. Hormat atau menghargai. Menghargai pasangan kita. Karena apa? Mereka ini adalah teman pewaris. Nah, kita berkata begini, teman pewaris kasih karunia Allah. Hargai. Diciptakan sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama di mata Tuhan. Jadi belajar menghargai, menghormati pasangan kita. Waduh, dia lupa pendidikannya terlalu rendah. Sehingga aku bawa dia ini punya kumpulan konco polisi pak. Koncoku ngomong dia mek lama belum gak ngerti pak. Oleh aku konco-koncoku lulusan S3, DE, SD nggak lulus pak. Aku nek bawa isi. Nah kenapa dulu kok dipilih ya? Maksudnya kalau waktu mau milih dulu ya doa dulu, ya dipertimbangkan dulu dengan siap segala konsekuensinya, gitu ya. Ya kalau sudah terlanjur jadi yang SD di sekolah kan gampang, sekolah itu sekarang sudah gampang. Gimana caranya belajar? Belajar dari ChatGPT. Nah, sekarang kan pakai ChatGPT orang bisa belajar, cari tahu, cari informasi, cari pengetahuan gampang. Ya, nah belajar untuk tidak supaya yang kurang jadi rotok pinter. Jadi kalau diajak ngomong ngerti nggak kayak orang rumah umum gitu ya, bingungi, ngisi-ngisi. Nah, kira-kira. Oke. Menghormati, menghargai apapun keadaannya. Itu yang ketiga. Kalau ada satu merendahkan yang lain, saya percaya tidak ada persatuan. Karena yang satu kecewa, tersakiti. Aku kok direndah, aku kok disebut, aku kok tidak dihargai. Kecewa, tersakiti, terluka. Yang keempat, untuk membangun persatuan yang keempat adalah pengertian. Pengertian. Ya, belajar untuk mengerti, punya pengertian. Orang yang tidak punya pengertian, dia akan sering salah paham. Yang bisa punya pengertian, dia bisa belajar untuk mencoba mengerti pasangannya. Kenapa ya pasanganku kok gini? Kenapa ya pasanganku kok melakukan begini? Kenapa ya pasanganku kok berkata begini? Belajar untuk mengerti. Itu namanya pengertian. Ini memang nggak gampang. Karena apa? Ini berarti fokusnya bukan pada diri kita, fokusnya kepada pasangan kita.
orang biasanya fokusnya itu kepada dirinya, egosentris. Nah, ini fokusnya kepada pasangannya. Tidak gampang belajar mengerti. Ya, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman terjadi setidaknya ada dua sebab. Yang pertama, kesalahpahaman terjadi karena banyak orang seringkali berasumsi negatif tentang orang lain. Asumsinya negatif. Kalau sering berasumsi negatif, pasti gampang salah paham. Nanti kelihatan suami atau istrinya ya diem aja gitu, salah paham. Loh, aku didiem aja. Dia, aku gak dianggap. Mulai kurang menghargai, mulai apa? Salah paham. Padahal suami atau istrinya diem itu sebabnya satu, gigi cekot-cekot. Loh, ya orang nih gigi cekot-cekot itu pusing gitu. Tidak percaya mau nyoba ya silakan. Pusing, tidur bisa tidur, ngomong sakit, makan tambah lagi loh. Gigi cekot-cekot banget, sakit cekot-cekot itu diem. Tapi mau ngomong bojone ini takut kepikiran, jadi dia diem, sakit gigi cekot-cekot. Tapi tidak terbuka. Nah, ini lebih baik mungkin terbuka ya jujur. Yang sorry ya, hari ini aku udah bisa banyak ngomong. Sorry gigi cekot-cekot. Nah, itu kan lebih enak. Sampai nanti salah paham. Ya. Nah, ini suaminya atau istri coba belajar diem. Oh, rupanya dia ini lagi gigi cekot-cekot. Gigi tidak cekot-cekot rupanya hari ini lagi ada puasa. Puasa apa? Puasa ngomong. Ada loh suruh puasa ngomong. Biasanya kan orang itu dalam satu hari mesti mengeluarkan sekian ribu kata. Ya, kalau ada sekian ribu kata bisa tidur gitu. Ya. Nah, ini puasa ngomong seperlunya. Ada saatnya mungkin puasa ngomong, ya, ngomongnya seperlunya, tapi bukan puasa karena ngamuk, bukan itu. Ya, bukan berhenti bicara karena ngamuk, bukan. Itu namanya gondok. Beda, ya. Oke, nah jangan berasumsi negatif terlebih dahulu. Yang kedua, komunikasikan dengan baik. Kalau dikomunikasikan dengan baik, tidak terjadi salah paham. Tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, mudah terjadi salah paham. Misunderstanding, ya. Oke, itu yang keempat. Kunci untuk membangun persatuan adalah pengertian. Yang kelima sekarang, yang terakhir. Kunci untuk membangun persatuan yang kelima adalah komitmen. Komitmen. Apa arti komitmen, Pak? Ada 4 arti komitmen. Yang pertama, komitmen itu berarti berketetapan hati. Seperti Daniel, berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu komitmen. Yang kedua, komitmen itu berarti tetap melekat. Apapun yang terjadi, aku komit sama bujuku, Pak. Aku tetap lengket di bujuku. Ya, saking lengket di mana-mana, di situ ada dia, di situ ada aku, di situ juga ada dia. Koyok ini itu Mas. Di mana-mana barang terus bagus, tapi melekat sampai di BC juga barang. Saking melekatnya. Oke, tetap melekat. Seperti siapa? Seperti Ruth terhadap Naomi. Itu tetap melekat, komitmen. Iya Pak, aku lengket soalnya duit akeh. Duit akeh, tak tinggal lah, boleh singanya. Wah, itu gak komitmen sudah. Ya, ada udang di balik batu. Yang ketiga, arti komitmen melakukan apa yang dikatakan atau dijanjikan. Komitmen itu melakukan apa yang diucapkan atau dijanjikan. Orang yang komit kalau sudah janji ditepati, itu komitmen. Tapi orang yang tidak komitmen gampang ngomong. Kami memberi janji dan bukan bukti. Nah, itu slogannya payah, ya. Kami memberi janji dan bukan bukti. Tapi slogan yang bagus, kami memberi bukti dan bukan janji. Nah, itu yang bagus, ya. Melakukan apa yang dikatakan, dijanjikan. Yang keempat, arti komitmen setia sampai akhir. Berapa? Akhirnya kapan? Ya, kalau suami atau istri ditanya, akhirnya kapan, Pak? Tentu Bapak Ibu tahu jawabannya. Akhirnya kapan? Sampai mati. Setia. Setia bebas lagi. Ya. Ya, Pak. Wis kayak saya diri ya, Pak. Dulu saya diri ya, ganteng, cantik, bodinya menarik. Sekarang kalau sih saya diri ya, Pak. Mulai dari rambut sampai kaki, kalau saya diri ya, Pak.
Lalu mulai nggak komitmen, nggak bisa. Komitmen itu setia sampai akhir. Bagaimanapun keadaannya, dia adalah suami saya, dia adalah istri saya, hingga kematian memisahkan. Itulah namanya komitmen. Oke, kita sudah belajar bersama pada pagi hari ini 3 poin tentang perpecahan dan juga persatuan. Tuhan rindu Bapak Ibu saudara saya sama-sama kita jadi umat Tuhan yang bisa bersatu. Dimulai belajar membangun persatuan dari skop atau ruang lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Silakan tadi dan berada sama Yesus maju ke depan. Kita akan respon firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian kita katakan besar mulia kasih-Mu. Silakan tadi bersama Yesus. Curahkan
Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga bukan hanya sekedar kami tahu dan mengerti, tetapi kami sungguh-sungguh belajar untuk mempraktekkannya, sehingga kami boleh membangun persatuan, kesatuan, dimulai dari ruang lingkup skop yang kecil, yaitu keluarga. Dan kalau kami bisa bersatu, hasilnya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam pertemuan kudus. Sebelum kami masuk di dalam pertemuan kudus, kami introspeksi diri kami. Kalau ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kami perbuat, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dengan hati yang siap. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan sementara bersama kudus para pelayan bersama kudus akan membagikan tubuh dan darah Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara sudah menerima, bisa dibuka langsung baca ayat firman Tuhan yang ada di hostia atau roti, kiranya jadi rema dan bangkit berdiri. Ya. Oke, kita katakan ada satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, menyelamatkan kawan segalanya. Engkau sumber pengharapan.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
pagi ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang baru sudah mengalir atas setiap kami umat-umat Tuhan. Bahkan anugerah dan berkat-Mu dicurahkan atas kami. Jika kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan ketika menghadapi tantangan masalah kesulitan, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Tuhan yang dahsyat dan besar berserta kami. Engkau menopang kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Engkau memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami percaya semua umat Tuhan ini diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah, sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami, untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara Indonesia, berdoa memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati.